warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Manusia dalam Pandangan Islam. Perkenalkan, nama saya Lulu Ulmasunah sebagai moderator dan juga pemateri, dan di samping kiri saya Mbak Anis Fauzia sebagai pemateri, dan di samping kanan saya ada Mbak Nabila dan juga Mbak Viro sebagai pemateri. Baik, selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri pertama. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang manusia dalam pandangan Islam. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Mengapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna? Karena manusia diciptakan dengan adanya akal, dengan bentuk yang paling sempurna. Maka dari itu, dengan adanya akal itu manusia harus mempunyai pikiran yang baik. Nah, seperti itu. Pada saat manusia dilahirkan, ia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut fitrah. Nah, jadi saat manusia itu diciptakan dan dilahirkan, manusia itu dilahirkan dengan keadaan yang suci. Manusia di dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Nah, di sini sudah dapat kita pahami bahwa manusia itu harus mempunyai pendidikan, harus berpendidikan. Karena dengan pendidikan manusia akan dapat mengubah diri, karena dengan adanya pendidikan dalam diri kita, dengan adanya ilmu pada diri kita, maka kita mengerti mana yang baik untuk kita dan mana yang tidak baik untuk kita. Nah, seperti itu. Ada beberapa dimensi manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manusia sebagai al-insan. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Dan yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis. Yang kedua, hakikat manusia. Manusia terdiri dari sekumpulan organ tubuh, zat kimia, dan unsur biologis yang semuanya itu terdiri dari zat dan materi. Secara spiritual, manusia adalah roh atau jiwa. Secara dualisme, manusia terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan rohani. Hakikat manusia menurut Al-Quran, yaitu yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Yang ketiga, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai selama hidupnya. Dan yang keempat, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri. Yang kelima, suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan keterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Dan yang keenam, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Yang ketujuh, individu yang sangat mempengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Yang kedelapan, makhluk yang berpikir. Berpikir itu adalah bertanya. Bertanya berarti mencari jawaban berarti mencari kebenaran. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran manusia dalam Islam. Nah, di sini berpedoman kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 36. Nah, di sini peran yang dilakukan oleh khalifah di bumi adalah sebagai pelaku ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu menjadi seorang pelajar. Nah, yang dimaksudkan di sini yaitu belajar, mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sebagai seorang yang mengajarkan ilmu. Nah, khalifah yang telah mempelajari ilmu-ilmu Allah, maka hendaknya mengajarkan ilmu yang telah diperoleh kepada orang lain.
Yang selanjutnya yaitu membudidayakan ilmu. Nah, ilmu yang telah diketahui bukan hanya untuk disampaikan kepada orang lain, melainkan dipergunakan untuk diri sendiri dahulu, lalu disampaikan ke orang lain agar membudidaya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan fungsi dan juga peran yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama yaitu menjadi abdi Allah, yang kedua menjadi saksi Allah, dan yang ketiga, dan ingatlah keturunan anak-anak Adam dan sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Yang selanjutnya yaitu khalifah, yang sebenarnya adalah perwakilan Allah untuk berbuat sesuai dengan misi yang telah ditentukan Allah sebelum manusia dilahirkan. Baik, selanjutnya adalah tujuan penciptaan manusia. Jadi tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah Allah. Dan pengertian penyembah kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin salam sholat saja. Penyembahan berarti ketundukan manusia kepada hukum Allah dalam menjalankan kehidupan di muka bumi, baik ibadah ritual yang menyangkut hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, maupun ibadah sosial yang menyangkut horizontal manusia dengan alam semesta dan manusia. Penyembahan manusia pada Allah lebih mencerminkan kebutuhan manusia terhadap terwujudnya sebuah kehidupan dengan tatanan yang adil dan baik. Oleh karena itu, penyembahan harus dilakukan secara sukarela, karena Allah tidak membutuhkan sedikit pun pada manusia termasuk pada ritual-ritual penyembahannya. Dan dalam hal ini Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku, dan aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi yang sangat kokoh." Kemudian, penyembahan yang sempurna dari seseorang manusia akan menjadi dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam mengelola kehidupan alam semesta. Dan keseimbangan alam dapat terjaga dengan hukum-hukum alam yang kokoh. Lalu keseimbangan pada kehidupan manusia tidak sekedar akan menghancurkan bagian-bagian alam semesta yang lain, dan inilah tujuan penciptaan manusia di tengah-tengah alam. Baiklah, sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.